Bismillahirrahmanirrahim. Anda buat bid'ah ini siapa yang ikrarnya? Anda sahabat? Bukan. Zaman wahyu? Bukan. Yang ikrarnya siapa? Rasulullah? Bukan. Abu Nawas? Iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Tatkala solat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah. Kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang membawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi, kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman, Pak. Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu. Hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di pelepah-pelepah kurma, di dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di Parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang maka beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Dari sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Gak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh, ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat aja lah, kita lagi semangatin. Gak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena gak ada larangan. Gak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Gak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat.
Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat karena nggak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Nggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan nggak ada larangan. Nggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Nggak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Nggak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi nggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik dan kedua nggak ada larangannya. Nggak ada larangan. Jangan sholat. Ada dalam surah Al-Baqarah jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Nggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah. Demi Allah kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertigaan akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja udah nggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak